ke pembah Kita masuk ke dalam pembahasan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimis sultanik. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Suci Allah yang sudah menurunkan Al-Qur'an ini kepada kita sebagai petunjuk supaya kita bisa mengetahui ya tentang hal-hal yang tidak kita ketahui ya tentang maaf tentang Allah, tentang perbuatannya, tentang makhluk-makhluknya yang lain ya. Dan kemudian setelah itu diturunkanlah rasul-rasul yang merupakan rahmatan mir rabbik ya, tanda cintanya Allah kepada kita semua, yaitu diturunkan rasul dari kalangan bangsa manusia supaya kita bisa meneladani bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya sekarang kita sampai pada Ad-Dukhan ayat 10 ini. Di sini kita akan masuk membahas tentang bagaimana perilaku dari orang-orang musyrik Mekah yang ketika mereka diberikan, ujian ya sebagai satu peringatan buat mereka, mereka justru kita lihat bagaimana mereka bereaksinya ya. Eee, tapi kenapa Mbak, kan kita bukan kaum musyrikin ya. Ya, harap diketahui dan juga saya mengingatkan kembali bahwa sebetulnya orang-orang musyrik Mekah itu mereka tuh tahu Allah loh ya. Jadi mereka bukan orang, ateis, bukan orang agnostik, mereka orang yang tahu tentang Allah gitu. Mereka tahu bahwa yang menciptakan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka ya tidak tahu dengan persis, bagaimana cara untuk menyembah Allah itu. Dan kemudian diturunkanlah Rasulullah SAW untuk memberikan petunjuk kepada kaum musyrikin Mekah bagaimana cara menghadapi kehidupan ini dan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini juga sebetulnya manusia zaman sekarang juga statusnya nggak jauh-jauh beda sih sebetulnya ya. Karena manusia juga kita kaum muslimin kita juga tahu bahwa Allah yang menciptakan kita. Tapi sampai sejauh mana kita mengenal Allah, ya, sampai sejauh mana kita memahami siapa Allah itu, ya. Kemarin saya juga sempat, apa namanya, mulai grup baru di lingkungan tetangga saya. Dulu saya belum bisa melakukannya karena saya masih sibuk dengan urusan kantor. Dan sekarang saya alhamdulillah sudah, ketika sudah mulai masa pensiun ini saya bisa mengatur waktu sehingga bertemu dengan ibu-ibu tetangga saya. Nah, kemarin saya menjelaskan tentang surat kita tilawah, membaca tentang, surat Al-Baqarah ya, Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, ketika sampai pada satu kalimat bahwa sebetulnya Tuhan kita ada yang bertanya pada saya, "Apakah Tuhan kita itu sama dengan Tuhannya orang yang non muslim?" Ya, saya bilang, "Iya sama," gitu. Dan dia syok sekali gitu. Syok sekali mendengar itu karena beliau sudah usia ya. Beliau sampai bertanya lagi panjang, sampai 2 hari dia bertanya tentang, "Apakah benar bahwa Tuhan kita tuh sama dengan Tuhannya orang Nasrani?" Saya bilang, "Iya sama." Tapi sama dengan yang siapa? Karena orang Nasrani sendiri juga mempunyai laisu sawaun min ahlil kitabi, daripada ahli kitab itu tidak sama statusnya gitu. Ada yang trinitas, ada juga yang tidak trinitas. Dan mereka ini ada di dalam surat Ali Imran ayat 113. Nah jadi, apa namanya, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, sesungguhnya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, sesungguhnya Tuhan itu adalah Rabbuna, Tuhan kami dan Tuhan kamu itu, sama gitu. Saya bilang yang sama itu bukan yang sama bukan itu saja bukan yang mereka bilang Tuhan Yesus, tapi yang sama adalah, Tuhan yang menciptakan. Mereka mengakui benar ada Tuhan yang menciptakan, kita semua, yaitu
mereka bilangnya Allah Bapa gitu. Oke, itu sama saya bilang, asal sama-sama Allah Bapa itu menciptakan kita, kemudian memelihara kita, mengatur kita, ya memberikan rezeki pada kita, maka Tuhan kita itu sama. Dan kata-kata seperti ini tuh beberapa orang menjadi terkejut gitu, karena, eee, terkejut karena kita secara bawah sadar ketika kita tidak belajar Al-Quran secara mendalam, maka kita pikir Tuhan mereka tuh beda gitu. Padahal Tuhannya sama ya, Innallahu rabbuna rabbukum lana amaluna walakum a'malukum. Sama Tuhannya kita dengan Tuhan mereka. Nah sekarang yang harus disamakan itu adalah yang harus dan Rasulullah SAW mengajak, hendaklah kita bersama-sama untuk bersama-sama dalam satu perkataan yang sama, ya. La na'budu illallah, bahwa tidak ada, yang kita sembah selain Allah. Dan itu, eee, secara syariat berbeda kita ya, memang syariatnya berbeda, rasulnya berbeda, ada sedikit perbedaan, akan tetapi ya hal yang paling penting adalah apabila sudah menyangkut jadi inti daripada kerasulan dari, message daripada para rasul yang 25 rasul itu kalau sudah menyimpang dari itu jadi keluar artinya sudah keluar dari agama itu sendiri, yaitu ketika mulai menyembah yang selain Allah. Nah, pernah saya juga apa namanya, berdiskusi dengan seorang Katolik dan kemudian ternyata dia juga, sama diskusinya seperti itu dan dia berkata, "Saya baru sekarang ini ada seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa Tuhan Mbak Hani sama Tuhan saya itu sama." Saya bilang, "Ya sama, cuman mungkin kalau lihatnya beda," gitu. Kalau saya lihatnya mulailah Al-Quran, dan kemudian mulailah kita membuka Al-Quran bersama-sama dengan teman saya orang Katolik itu. Ya jadi ini artinya, eee, saya bercerita seperti ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya mempelajari Al-Quran itu penting sekali, karena Al-Quran itu adalah sibghatallah. Waman ahsana minallahi sibghah. Bahwa Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Al-Quran itu ada sibghatallah. Jadi celupan dari Allah. Dan apakah celupan yang lebih baik selain daripada celupan dari Allah? Allah berfirman seperti itu, ya. Jadi sibghatallah itu artinya celupan. Artinya kalau misalnya ini loh, orang kalau misalkan mau, eee nggak tahu zaman sekarang ya, tapi kalau zaman dulu, misalnya mau membuat kerudung nih, kerudung warna seperti ini, biru, maka kain yang putih itu dicelupkan kepada warna biru, maka dia akan menjadi biru. Ketika, ada juga jumputan ya, batik gitu ya, jumputan, jadi kalau warnanya beda diikat gitu. Nah itu celupan maksudnya sibghah itu. Jadi sibghatullah itu adalah celupan dari Allah. Bagaimana kita bisa dicelup oleh Allah, maksudnya dicelup oleh sunatullah, dicelup oleh celupan dari Allah adalah ketika kita ini mempelajari Al-Quran, ya. Al-Quran itu secara aspeknya saya bagi 2 yang paling besarnya aja ya. Yang pertama, aspek pertama itu adalah ketika bagaimana dipakai untuk mengkonsumsi hati, yaitu dengan kita, membaca Al-Quran ya, me-recite ya, membaca tilawah ataupun kita menghafalnya. Itu adalah untuk membersihkan hati kita. Itu magic ya, itu kalau ini sisi magicnya seperti itu, karena mau galau segede apapun baca Quran 30 menit aja hilang, ya. Mau ada masalah besar begitu masuk baca Quran itu hilang gitu galau-galaunya, ya. Pusing, bahkan pusing dan tekanan darah juga bisa turun ya, saya pernah praktek 30 menit tekanan darah turun 10 poin dengan membaca Al-Quran itu. Ya, kemudian aspek yang kedua adalah mindset mindset ya, bagaimana eee, kita tuh bisa sama ya pandangannya dengan Allah, adalah ketika kita mempelajari kitabnya, ya. Jadi kalau kita melakukan dua-duanya, insya Allah kita akan bisa mengkonsumsi Al-Quran seperti yang seharusnya, seperti apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabatnya, ya. Karena itulah kemudian di sini kita ada 2 grup itu juga ya, kita ada 2 platform ya, platform pertama adalah kajian, ayat-ayat Quran, kemudian ada platform untuk menghafal Al-Quran di area WhatsApp. Jadi supaya komplement gitu ya. Baik. Oke, maaf ini introduksinya terlalu lama. Baik, saya kembali lagi kepada ayat, Ad-Dukhan ya. Kita kemarin sampai ayat 10 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin. Fartakib, maka tunggu. Ya. Ayat kata fartakib ini juga nanti ada di akhir daripada surat Ad-Dukhan ya. Fartakib yauma ta'tis sama. Jadi tunggulah ya, wahai Muhammad tunggulah. Ini asal fartakib ini kepada Rasulullah SAW ya. Kalau kepada banyak orang itu fartakibu ya, tapi ini fartakib. Jadi tunggulah Muhammad ya, pada hari ketika langit itu ya takti mendatangkan dukhon asap yang mubin, yang jelas. Ya, kita lihat di sini next selanjutnya. Jadi kalimat-kalimat yang seperti ini, kata kalimat-kalimat yang kalimat begini, "Muhammad tunggu ya," gitu ya, atau "Dzarni" misalnya, "Biarkanlah aku Muhammad, dzarni wa may yukadzibu," ya, "Biarkan Muhammad, aku dengan orang-orang yang mendustakan itu," misalnya begitu. Kata-kata seperti ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang menjadi urusan Allah. Ada hal-hal yang manusia itu tidak perlu bingung-bingung untuk harus menjadi problem solver dari permasalahan yang ada di hadapannya, gitu kan. Dan inilah kalimat-kalimat seperti inilah yang menjadikan ketika belajar Al-Quran kita paham, ada saat di mana kita harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah kita, tapi ada juga beberapa hal yang kita tuh rilis aja, sudah silahkan gitu, karena ini memang bukan area saya, ini adalah area dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di di dalam, surat berapa juz 28, "Bala fahal yuhlaku illal qaumul fasikun." Bala sampaikan saja ya, dan orang-orang fasik itu adalah urusan aku. Jadi balah artinya Rasul tugas kamu hanya menyampaikan, gampang saja. Kamu tidak diminta untuk menjadikan orang-orang itu menjadi beriman atau, percaya padamu dan juga pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas kamu itu hanya menyampaikan. Jadi ini yang kita tidak akan pernah bisa mendapatkan, mindset-mindset seperti ini selain daripada datangnya dari Allah. Karena yang menjadi, apa namanya, problem solver itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan caranya ada di dalam Al-Qur'an ini, ya. Baik, jadi di sini maksudnya ayat ini, statusnya adalah meminta Rasulullah SAW untuk menunggu, ya, fartakib, ya, tunggu aja, ya, sampai nanti saatnya ada dukhon yang datang, ya, dari langit dengan nyata. Kemudian ayat selanjutnya, oh maaf, slide selanjutnya, baik. Ini ada beberapa penafsiran ya memang tentang, eee, tentang, ad-dukhon ini. Jadi yang pertama adalah ad-dukhon itu terjadinya ketika zaman Rasulullah SAW, ya. Yang kedua adalah ad-dukhon itu belum terjadi, nanti terjadi ketika sebagai salah satu tanda dari hari kiamat, ya. Dan yang ketiga adalah terkait ad-dukhon itu adalah debu yang mengepul di hari Futuh Mekah sehingga menutupi langit. Tapi ini dinyatakan oleh beberapa ulama pendapat yang mungkar. Jadi kita masuk kepada pendapat yang 1 dan 2 saja. Baik, yang pertama kita bahas adalah, eee, tentang hadis-hadis, silahkan Teh 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 Wina, hadis-hadis terkait dengan, eee, ad-dukhon itu sendiri, asap itu sendiri, bahwa asap itu pernah terjadi, pernah muncul di zaman Rasulullah SAW. Ya, ini ada sebuah hadis Bukhari yang panjang di sini tentang, terjadinya orang-orang Quraisy yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Mereka didoakan oleh Rasul ya, Allah Rasulullah SAW mendoakan agar mereka mendapatkan kelaparan seperti kaum Yusuf, sehingga terjadilah musim kemarau. Musim kemarau yang panjang sehingga, apa namanya, seperti ada kabut gitu loh, antara di langit itu ya seperti kurang lebih seperti gambar seperti ini ya, seperti karena keringnya kemarau itu maka seperti ada kabut yang, bergentayangan antara antara langit dengan bumi ya. Dan
mereka itu pada saat itu kaum Mekah itu kaum musyrikin Mekah mereka merasa, kelaparan ya, mereka kelaparan sehingga sampai mereka memakan tulang karena keadaan yang sangat, susah waktu itu ya. Maka kemudian mereka itu ketika melihat langit, mereka itu merasa melihat seperti ini gitu ya. Ini adalah, dari, dalam hadis ini disebutkan nanti ada kaitannya dengan, ayat 10 dan sampai dengan 15. Oke. Baik selanjutnya, te te ya, baik. Ini sama ada hadis lagi yang terkait dengan, ayat bahwa terjadinya tuh di zaman Rasulullah SAW, ya. Oke selanjutnya kita jelaskan lagi nanti dalam ayat-ayatnya ya. Yang kedua itu adalah ad-dukhan itu, sebagai tanda hari kiamat, ya. Dalam hadis-hadis yang ini taywilnya nggak bisa agak dikecilin lagi sehingga kelihatan periwayatnya. Ada beberapa hadis sahih yang, apa namanya, yang menunjukkan bahwa oke, tanda hari kiamat ya, ada yang 10 tanda misalnya dalam, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ini hadisnya sahih ya, oke, bahwa 10 daripada tanda kiamat itu adalah adanya dukhon, ya, ada dukhon atau kabut yang, datang menyelimuti manusia, yahsyan nasa hadza adzabun alim. Kemudian ada dabbah atau binatang melata, binatang yang aneh, binatang yang, dia bisa berbicara dan dia juga bisa mengetahui apakah ini termasuk, orang beriman atau bukan. Kemudian ada keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Dajjal, ya, kemudian terjadinya 3 kali gempa hebat, satu di timur, satu di barat, dan satu lagi di daerah jazirah, Arab. Kemudian, muncul api yang sangat besar dari suatu tempat dan itu akan makin meluas api itu, ya, yang akan menghancurkan, banyak daerah. Ya, baik. Sama hadis riwayat Abu Daud juga semisal seperti itu, ya. Selanjutnya kita lihat lagi, baik, eee, dari riwayat Muslim ya, hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa, pada akan datang, dukhon itu kepada manusia di hari kiamat yang akan memasuki pernafasan pernafasan manusia, ya, dan manusia akan merasakannya seperti terkena pilek ya, tersedak oleh asap itu. Akan tetapi dalam hadis lain disebutkan bahwa, efeknya berbeda asap ini, berbeda tergantung orang itu beriman atau tidak. Buat orang yang beriman, kabut itu rasanya seperti terkena pilek gitu. Akan tetapi buat orang yang kafir akan menjadikan efeknya lebih tidak menyenangkan lagi, mereka hanya kembung dan asap itu sampai keluar dari seluruh tubuhnya. Baik, ini ada beberapa hadis juga, saya sengaja memberikan hadis-hadis seperti ini, tapi sebetulnya, ini intinya tuh sama, yaitu tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah ayat 11, "Yahsyan nasa hadza adzabun alim." Jadi asap ini meliputi manusia, ya. Ini yang menjadikan beberapa ulama cenderung ya kepada pembahasan, bahwa asap ini adalah sebagai tanda hari kiamat karena yahsyan nas, melingkupi manusia, bukan hanya melingkupi, kaum musyrikin Mekah ya. Memang hadisnya ada tadi memang hadisnya tuh saling sama-sama kuatnya gitu ya. Kalau saya sendiri, lebih melihatnya bahwa bisa jadi gitu ya hadis-hadis ini, eee, membicarakan tentang 2 hal. Jadi memang ada terjadi dukhon di zaman Rasulullah SAW, tapi juga ada dukhon yang sifatnya yahsyan nas, yang meliputi manusia. Ustadz Adi Hidayat juga lebih senang melihatnya sebagai yang dimaksud itu adalah sebagai tanda hari kiamat gitu.
Tapi walau alam menurut saya tidak perlu untuk terlalu diperdebatkan, menurut saya lebih kecenderungannya adalah bisa jadi gitu, memang ada 2 terjadi dukhon 2 kali ya. Sama halnya kemarin di Indonesia juga pernah beberapa kali terjadi asap sampai sampai ke Malaysia dan ke, Singapura ya kan itu kan asap juga gitu. Tapi, yang di dalam yang spesifik di sini ya, adalah dalam ayat 10 disebutkan bahwa turunnya asap itu dari langit gitu. Jadi asap itu bukan dari bawah, tapi asap itu dari langit, walau alam ya. Baik, memang tidak semuanya bisa kita mengerti karena ayat Al-Quran itu banyak yang menceritakan tentang apa yang akan terjadi. Ya, artinya itu sesuatu yang gaib buat kita. Dan karena itu Allah memberikan tools-nya atau alat untuk bisa memahami itu adalah keimanan, ya. Kalau nggak punya alat itu, nggak mengambil alat itu atau sarana itu, ya kita akan apa namanya, sulit untuk bisa menerima hal-hal yang, tidak bisa dipersepsi oleh panca indera kita. Baik, sama di sini ada sebuah hadis juga riwayat Qatadah yang mengatakan bahwa kabut itu menguncangkan manusia, ya, tapi manusia yang beriman itu hanya merasakan seperti pilek, tapi orang kafir merasakan yang lebih, tidak menyenangkan daripada itu. Selanjutnya, baik, kemudian apa yang terjadi setelah nah ini kalau yang cerita ini mulai dari 12 sampai 16 sampai 15 ayat 12 sampai 15 ini memang dari ayat Al-Qur'annya cenderungnya menceritakan tentang kejadian di masa Rasulullah SAW ya, di sini disebutkan bahwa kaum musyrik itu berdoa ya, Rabbana syif annal azaba inna mu'minun ya. Mereka tuh berdoa Rabbana, ya wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami, ya sebelumnya sebelum saya lanjutkan saya ingin memberikan sedikit catatan ya. Ada ya beberapa orang pernah dengar nggak ada beberapa orang yang mengatakan Tuhan kita itu kalau menyebut Allah tuh menyebut Tuhan hanya boleh Allah saja. Nggak boleh bilang Tuhan, betul nggak? Ada yang pernah dengar gitu nggak? Teman-teman ada pernah mendengar nggak di luar sana ada yang mengatakan, "Kita tuh nggak boleh mengatakan Tuhan," gitu, nggak boleh. Harus mengucap Allah gitu. Ya, pernah. Pernah ya? Saya juga pernah, beberapa tahun juga pernah. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh "Ya Tuhan kami," tidak boleh, harus "Ya Allah," gitu, ya. Tapi kenyataannya kalau di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan tidak seperti itu, Rabbana. Rabbana itu artinya Tuhan kami. Kalau ya Allah tuh Allahumma, ya. Dalam doa-doa kita kan Rabbighfirli warhamni itu artinya ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ya ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan juga artinya sama Tuhan kami. Jadi Rabb itu artinya adalah Tuhan yang menciptakan manusia, yang memelihara manusia dan juga alam semesta, yang memberikan rezeki kepada manusia dan alam semesta, dan juga memberikan, rahmatnya, kecintaannya, karunia-Nya kepada ciptaan-ciptaannya, itu adalah Rob, ya. Kalau Allah itu adalah asma, ismul zat, ya seperti misalnya Tini, ya Teh Tini ini adalah golongan manusia, ya gitu. Namanya adalah Tini, ya seperti itu ya. Jadi, di dalam Al-Quran itu boleh kita mengucapkan Tuhan. Jadi kalau kan saya juga pernah kok ada yang bilang, "Mbah ini kenapa Mbak ini kadang-kadang suka bilang Tuhan Tuhan?" Ya kan memang namanya bahasa Indonesianya Tuhan dan bahasa Arabnya itu Rob, Robbun, Robban, Robbin itu adalah artinya Tuhan. Baik, selanjutnya masuk kembali ke ayatnya belum Teh, baru ayat 12 ya. Jadi mereka ini berdoa, "Rabbana kshif anna," ya, eee, apa, shift, kasyafa itu artinya mengusap, ya. Jadi usaplah, hilangkanlah ya, anna dari kami, azab ini, al-azab ini, inna mu'minun, kami ini orang yang beriman kepada Engkau. Karena itu mohon ya Allah supaya dibebaskan kami dari siksa ini. Ya, jadi, manusia tuh memang, suka, apa namanya, nggak suka dengan azab, jadi mereka nggak, inginnya cepat-cepat azab selesai, ujiannya selesai gitu ya. Dan, bahkan sifat manusia ini sampai mereka masuk neraka pun mereka juga dalam Al-Qur'an disebutkan di sini, sampai
mereka masuk ke neraka pun mereka itu menginginkan agar agar, apa, baik, menginginkan agar dikeluarkan dari azab neraka, ya. Jadi, mereka ingin dikembalikan ke dunia dan ingin menjadi orang yang beriman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan saat itu sudah terlambat karena iman itu hanya ada di dunia. Karena kalau di akhirat semuanya sudah nyata, jadi nggak perlu iman, nggak perlu yakin, nggak perlu percaya gitu kan. Sabar sabar itu juga tempatnya di dunia, bukan di akhirat. Kalau di akhirat sudah tidak ada lagi sabar karena sudah selesai. Beramal juga, beramal tuh di dunia bukan di akhirat. Karena dunia ini adalah kita menuai, sebab ya, akibatnya itu adalah di akhirat. Jadi, jangan salah sampai salah, kita kita harus tahu bahwa posisi kita di dunia itu adalah benar-benar hanya untuk beramal saja, ya. Jadi fokus kepada amal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita fokus maka hal-hal yang splatteran itu ya bisa menyingkir menyingkir gitu ya kalau kalau kita tahu apa yang harus kita fokuskan dalam kehidupan di dunia ini. Baik, selanjutnya, ayat ke-13 ya, ayat ke-13 disebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaiton. "Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin." Bagaimana mereka bisa menerima peringatan dari Allah ini, ya. Padahal, sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul mubin, rasul yang sudah jelas, nyata, sudah mendeklarasikan dirinya sebagai rasul, sudah membawa Al-Qur'an, sudah menyertakan juga mukjizat-mukjizat, maka yang dimaksud di sini adalah bagaimana bisa mereka dapat peringatan, wong sudah ada rasulnya, sudah ada peringatan ya, peringatan ini, peringatan, azab ini, maka nanti kita lihat di ayat selanjutnya, apa pendapat Allah tentang orang-orang yang berdoa yang seperti ini, ya, orang-orang musyrik yang berdoa ini. Jadi karena mereka itu sudah diturunkan seorang rasul, eee, harusnya sadar gitu dengan adanya azab tuh mereka kembali kepada Allah. Dan menerima bahwa ini memang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya sendiri memberikan sedikit aja tentang tugas seorang rasul yang pertama adalah, baligh yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu risalahnya adalah kalau di kita jelas kita itu adalah Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an, ya. Yang kedua mengajak kepada tauhid. Yaitu mengajak kepada la ilaha illallah. Dan ini adalah seperti yang saya ceritakan pada awal daripada pengajian ini adalah pokok ya, pokok di dalam agama. Pokok agama yang pertama itu adalah la ilaha illallah, kemudian pokok yang kedua itu adalah syariah. Pokok agama ini sama dari rasul yang, 25 rasul dan maaf 300.000 nabi mereka tuh tugasnya sama, yaitu mengajak kepada tauhid, la ilaha illallah, ya. Nah, sedangkan nanti syariahnya bisa berbeda akan tetapi pokoknya sama, ya. Kemudian yang ketiga adalah, memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin, karena mereka mendapatkan kebaikan dan memberikan peringatan pada orang kafir supaya mereka kembali juga kepada jalan yang benar. Kemudian yang empat menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan apa sih ihdinas sirotol mustaqim itu yang seperti apa. Kalau orang-orang ada yang bilang, "Oh berarti orang Islam itu jalannya nggak jelas ya, makanya ditunjukin." Bukan begitu maksudnya. Kita ini kan ada ya, jalan tuh sudah ada jalannya yang lurus. Ada sebuah hadis disebutkan bahwa jalan yang lurus itu, sudah jelas ya, maka kemudian di sebelah kanan dan kiri itu ada pintu-pintu. Ya, pintu-pintu yang mengajak manusia untuk keluar dari jalan yang lurus itu. Dan kemudian ada seruan, seruan itu adalah dari Al-Qur'an. Jadi, apa namanya, selama menjalani kita sudah tahu, jadi diberitahukan tentang jalan yang lurus itu adalah mengikuti ada jalannya Rasulullah SAW yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian ada bisikan pintu-pintu di sebelah kiri kanan jalan itu adalah bisikan-bisikan, untuk menoleh ke dunia, ya.
Jadi sebetulnya jalannya tuh udah jelas ya, akan tetap kitanya, manusianya yang nggak jelas itu, mau terus lurus atau kadang-kadang masuk ke kanan, masuk ke kiri, belok kanan, belok kiri, menikmati dulu dan sebagainya. Ya itu jadi, itu yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim itu. Kemudian yang kelima adalah membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada, manusia itu tentang kitab dan hikmah, begitu. Oke, baik. Selanjutnya ayat ke-14 ya. Summa tawallau anhu wa qalu muallamun majnun. Kemudian mereka berpaling. Nah, ini Allah memberitahukan memang begini ada adatnya orang-orang yang tidak beriman tuh seperti itu, ngaku-ngaku beriman kemudian ketika sudah diberikan peringatan mereka berpaling ya. Summa tawallau anhu wa qalu, dan mereka berkata, muallamun majnun. Muhammad itu muallamum majnun. Apakah muallamum majnun? Kita lihat slide selanjutnya. Jadi yang disebut dengan muallamu itu artinya, asal katanya alima atau, mengetahui ya. Muallamu ya alimun orang yang tahu, alim orang yang alim itu adalah orang yang banyak ilmunya ya. Kalau muallamu itu artinya orang yang diberi ilmu ya. Seperti halnya dalam bahasa Arab itu kan satu kata itu bisa turunannya bisa 700 sampai 1.200 kata ya. Bahasa Arab itu memang sangat kaya sehingga memang selayaknya untuk menjadi bahasa Al-Qur'an ya. Jadi mereka tuh berkata, "Muhammad itu muallamu majnun." Dia tuh orang yang belajar, orang diberi ilmu oleh orang lain dan dia majnun. Jadi orang dikasih ilmu terus kemudian juga gila juga gitu ya. Naudzubillahi min dzalik ya. Rasul tuh dibilang gila, Masya Allah. Sama lagi sebenarnya para nabi itu banyak yang dibilang gila ya. Salah satunya itu adalah, nabi yang dibilang gila itu Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh gila juga karena membuat apa, ini membuat Kapal di daratan. kapal di daratan dan itu kan di daerah pegunungan itu ya membuatnya, pohon-pohonnya kan di daerah pegunungan, itu gila itu ya Nabi Nuh. Ada juga Nabi Daud. Nabi Daud itu kan diturunkan, Mazmur ya, Zabur kalau kita bilang ya, kalau orang orang Nasrani bilangnya Mazmur. Itu ada di dalam Perjanjian Lama itu ada bagian atau kita bilangnya mungkin kayak surat gitu ya, surat Mazmur itu tentang Nabi Daud ya. Nabi Daud itu pernah dianggap orang gila karena beliau tuh sukanya menghafalkan. Jadi Mazmur itu seperti syair gitu ya, mirip seperti Quran dan beliau menghafalkan, suka berzikir dengan itu sehingga, dibilangnya orang gila gitu karena banyak juga yang nggak paham apa maksudnya. Nah, Rasul juga sama disebut orang gila ya, karena itu mungkin Rasul udah tahu ilmunya jadi dibilang gila juga tenang aja ya. Kalau kita dibilang sedikit, ya kita alhamdulillah ya saya juga belum pernah dibilang gila ya, Teteh juga kayaknya Teteh belum pernah ya. Tapi maksudnya kalau dibilang yang lain aja kita udah sakit hatinya, ya Allah, ya. Dibilang pelit, dibilang sok tahu, dibilang apa, itu kita sudah merasa nggak enak ya. Padahal Rasul itu orang yang jauh lebih mulia dari kita, sampai dikatakan sebagai orang gila. Nah, ayat, tentang pembahasan tentang, ayat ini mu'allamun, yaitu orang yang diberikan ilmu, itu ada di surat diterangkan dalam surat An-Nahl ayat 103. Kita lihat, apakah isi dari surat An-Nahl ayat 103. Ya, di sini disebutkan bahwa, eee, Allah berfirman bahwa kami sesungguhnya mengetahui bahwa mereka tuh berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad, ya. Jadi tapi bahasa orang mereka tuduhkan itu adalah bahasa ajam. Bahasa ajam itu artinya bahasa selain Arab itu namanya ajam. Orang selain Arab namanya orang ajam, gitu kan. Nah, bahasanya itu bahasa ajam, padahal Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang jelas ya. Jadi di sini konteksnya apa? Konteksnya adalah bahwa pemimpin Quraisy pada saat itu kan sering berdagang ya, dari Syam, mereka berdagang ke Syam dan kemudian di sana mereka
tahu bahwa dari perjalanan itu kan dengan perjalanan orang menjadi makin kaya ya. Mereka berhubungan juga berkenalan dengan beberapa ahli kitab yaitu ahli kitab Taurat maupun Injil. Kemudian karena itu para pemimpin Mekah itu menganggap bahwa Rasul itu juga diajari oleh salah seorang dari orang-orang itu. Salah satunya di sini adalah, dikatakan yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah itu adalah seorang budak Romawi yang beragama Nasrani yang, dipelihara oleh Bani Hadrami. Nah, tapi dibantah oleh Al-Quran, bagaimana bisa ya. Jadi saat itu tuh yang kebudayaan yang sedang naik daun itu ada yang dan juga mereka berperang itu adalah Romawi dan Persia. Ya, Romawi dan Persia Romawi itu berkuasa berapa berapa abad yang lama sekali ya mereka berkuasa. Dan kemudian ada Persia yang menjadi musuh bebuyutan dari Romawi. Dan dua kaum ini yang memiliki banyak pada saat itu memiliki banyak sumber daya ilmu gitu, sehingga, orang-orang Arab ini mengatakan itu pasti Muhammad itu berguru sama salah seorang dari apakah orang Persia atau orang Romawi, ya. Akan tetapi, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebetulnya bahasanya Al-Quran itu adalah bahasa Arab, sedangkan orang-orang yang kalian fikir menjadi gurunya Rasul itu adalah orang-orang yang tidak berbahasa Arab ya, bahasa Romawi dan Ibrani atau bahasa Persia gitu. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad yang dikatakan ummi yang tidak bisa baca tulis itu, kemudian dia bisa men-translate gitu ya, menerjemahkan itu semua menjadi suatu suatu karya, ya suatu hal yang sangat indah, yaitu bahasa Al-Quran yang sangat indah, yang orang-orang sendiri mengatakan, orang Arab sendiri mengatakan bahwa bahasa Al-Quran itu memang tidak tertandingi indahnya. Tidak ada yang bisa untuk membuat seperti puisi atau syair seperti di dalam Al-Quran gitu. Jadi ini menjadi terbantahkan dan dibantah oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 103 ini. Selanjutnya, Teh Winda saya sampai jam berapa ininya, materinya? Sekitar 15 menit lagi ya, Bunda. 15 menit, baik, alhamdulillah, baik. Selanjutnya ayat 15 ya, "Inna kasyiful adzabi qalilan innakum aidun." Dan inna sesungguhnya kasyifu, kalau kami ini melenyapkan azab itu, sedikit aja kami hapus azab itu, maka innakum aidun, maka kamu akan kembali lagi, kamu akan lupa lagi kepada Allah, kamu akan durhaka lagi kepada Allah gitu. Kamu akan bermaksiat lagi. Nah, ini adalah sifat daripada manusia. Ya, selanjutnya kita lihat dalam slide selanjutnya. Baik. Baik, jadi ayat ini sebetulnya menurut tafsir Al-Misbah ya dari Bapak Quraisyab dikatakan bahwa ini ayat ini adalah Allah yang berkomentar, Allah yang menjawab ya. Sesungguhnya permohonan dan keluhan kaum musyrikin itu tidak akan apa namanya, tidak ada manfaatnya lah peringatan-peringatan dari Allah itu karena mereka itu keras kepala dan peringatan-peringatan ini tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi mereka. Ya, jadi ini Allah mengungkapkan kepada kita yang sekarang ini di zaman yang lain bahwa beginilah ya, tentang sifat-sifat manusia. Nanti kita lihat apa, ininya, apa namanya, kita nanti ada kesimpulannya ya di bawah di akhir daripada kajian kita. Selanjutnya. Ayat ke-16 ya, yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Pada hari, ya nanti ada satu hari ya kata Allah, nabtishu akan ada pukulan ya, nabtishu batsyata ya, basato itu artinya pukulan ya,
yang keras ya, itu kalau ada Allah membuat satu kalimat dengan kata kerja dan kata keterangan yang sama asal katanya, nabetisyu dan batasyata itu satu asal katanya adalah basato. Dan kalau ada seperti ini artinya ini adalah sesuatu yang mempunyai intensitas. Artinya kalau ini hantaman, hantaman yang sangat keras ya. Ditambah dengan al-kubra. Inna muntaqimun, dan sesungguhnya kami adalah muntakimun yang akan memastikan, yang akan mendirikan hal itu, yang akan memastikan bahwa hal itu terjadi. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Misbah disebutnya bahwa, ketika ditafsirkan bahwa ad-dukhon itu terkait dengan, kejadian di zaman Rasulullah SAW, maka yang disebut dengan, al-batsyatal kubra atau hantaman yang keras itu adalah ketika perang Badar, ya. Ketika perang Badar itu banyak dari kaum musyrikin yang tokoh-tokohnya tewas saat itu, ya. Dan bagi yang memahami bahwa ad-dukhan ini datang ketika menjelang hari kiamat, ya, maka siksa yang dimaksud adalah siksa di akhirat. Baik, selanjutnya, masuk kepada slide selanjutnya. Baik, dari hikmah daripada ayat-ayat yang kita bahas ya sekarang ini itu adalah bahwa yang pertama, manusia itu suka berkeluh kesah ya, dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-20 kita sudah pernah menghafal ya, ini surat Al-Ma'arij ya. Tahun berapa itu ya? Itu juz Al-Ma'arij itu juz 29 ya. Jadi masih apa namanya? Udah lama sekali ya waktu itu. Baik, selanjutnya kita lihat annal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua ya. Jadi sesungguhnya manusia itu memang diciptakan tuh sifatnya tuh khuliqa diciptakan dengan halu'a, suka mengeluh ya. Kemudian idza massahu syarru, apabila ada ditimpa kesusahan, asyarru, keburukan, mereka jazua, mereka tuh berkeluh kesah ya. Nah, kalau ada yang bilang, wah, ada yang kadang-kadang orang dalam memahami satu ayat itu sesuai dengan persepsinya masing-masing ya. Kalau orang gitu, kok Allah menciptakan manusia yang suka berkeluh kesah sih, maksudnya apa? Kok jadi punya sifat jelek sih manusia tuh? Kenapa Allah menciptakan manusia dengan sifat yang jelek? Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa begitu? Kalau saya melihatnya begini, justru Allah mengkaruniakan sifat yang seperti itu ya, halua, suka mengeluh, kemudian jazua, suka suka protes juga, jazua, berkeluh kesah dan protes. Itu supaya ketika manusia ini bermujahadah melawan ya, melawan sifat ini, maka dia mendapatkan pahala yang besar, gitu. Ya, karena seperti contoh aja, malaikat tidak punya sifat ini, ya, yang diberikan sifat ini adalah manusia. Jadi malaikat itu nurut aja gitu, nggak harus berkeluh kesah, nggak kesel, nggak harus bad mood, nggak harus baut gitu ya. Semuanya dilakukan sampai ada malaikat yang diminta oleh Allah itu ruku dari saat perciptaan sampai hari kiamat dia ruku aja, ya. Wala yas'amu, dan dia tuh nggak bosan suruh ruku, ya ruku terus. Ada yang disuruh, memanggul arsy itu, dia terus memanggul arsy ya, tidak ada yang punya keinginan untuk pindah jabatan atau pindah pindah kerjaan gitu, nggak ada ya. Manusia yang suka begitu. Nah, jadi memang Allah menciptakan manusia dengan, hal-hal yang menurut kita buruk, itu maksudnya supaya dengan itu manusia itu mempunyai poin. Jadi dia ketika dia bermujahadah melawan sifatnya itu, maka dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya, yang kedua, manusia itu kalau ada belum. Nah, yang kedua ingin segera dihilangkan azab ya, eee disebutkan di sini dalam surat Az-Zumar ya, fa idza durru da'ana, tsumma idza hawalnahu nikmatam minna qalu innama ya. Jadi ketika manusia itu, massa ditimpa oleh bencana ya, durun ya, keburukan, maka mereka berdoa ya. Da'ana, summa idza hawalnahu, dan setelah, kami
berikan nikmat pada mereka, jadi dihapus ya ujian-ujian itu, bencana itu, maka mereka berkata ya, sesungguhnya kami ini diberi nikmat ini ala ilm karena kita tuh pinter katanya gitu. Saya pinter, saya memang baiklah, makanya saya diberikan karunia seperti ini. Padahal sebenarnya karena Allah menyingkapkan ya kesulitan-kesulitan itu. Jadi inilah sebetulnya hakikat manusia itu seperti itu. Ya kalau kita bilang, kalau gitu apa namanya, coba kita lihat aja, memang manusia sukanya gitu ya, samalah saya juga sama gitu. Kalau kadang-kadang kalau lagi seneng ya lupa gitu kan, tapi kalau lagi dapat masalah gitu suka doa terus gitu ya. Baik, selanjutnya. Ya, saya mencoba untuk membahas ayat-ayat yang kita bahas dengan ayat-ayat lain sehingga kita makin memahami ya makna apa bahasan yang kita hari ini. Jadi yang ke yang ketiga adalah kembali ingkar ketika azab itu hilang, sama dengan surat Az-Zumar yang tadi ya disebut juga di dalam tadi ayat yang tadi ya summa tawallaw anhu wa qalu muallamun majnun. Ayat berapa nih? Ayo siapa yang menghafal Quran? Ingat nggak nih ayat berapa? Summa tawallaw anhu wa qalu muallamun majnun. Bu Eti, 13. berapa? 13. 13? 14. Ah ya 14 itu. Siapa nih yang jawab tadi? 14. Siapa yang jawab tadi? Saya siapa? Bu Rosmana ya yang jawab ya? Iya, Ah, iya, alhamdulillah iya yang ikut benar. Iya. ini yang ikut grup hafalan Adukon ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini ayat 14 ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barokallah Ibu ya. Baik, jadi ini apa Ya, namanya? Ini yang menunjukkan bahwa mereka tuh kalau udah dihapuskan oleh Allah ya, disingkirkan qalilan sedikit aja daripada ujian itu, tsumma kasyiful adzab qalilan innakum aidun. Ayat berapa itu, Bu? Ayat selanjutnya ya, 15 ya. Ayat 15. Jadi kalau udah diusap aja, maksudnya dihilangkan sedikit aja dari azab itu mereka ya balik lagi gitu pada pada sifat buruknya ya. Dan bahkan di akhirat pun mereka masih ingin kembali ke dunia ya. Dalam surat Ibrahim ayat 44 ya. Kalau ketika mereka tuh sudah ada di akhirat dan menerima azab, maka orang-orang itu berkata, "Rabbana, wahai Tuhan kami, ya, tangguhlah ajilana," kalau nggak salah begitu ya, ajilana, tangguhkanlah kepada kami atau kembalikan kami ke dunia dengan waktu yang sedikit aja, niscaya aku akan beriman kepada Engkau, ya. Ya sudah tidak bisa lagi ya karena memang sudah bukan waktunya untuk beriman karena segala sesuatunya sudah menjadi nyata, sudah menjadi jelas. Baik, itu mungkin yang bisa kita bahas untuk hari ini. Oh, satu hal. Oh, masih ada ya saya? Masih ada waktunya Teh Vina? Oke, 2 slide lagi. Ya, jadi tadi itu kan, kita itu membahas tentang bagaimana manusia itu kembali, kepada lupanya ya, innakum aidun ayat 15 sebutkan gitu. Mereka kembali kepada, diri mereka ya, id-nya mereka, pada tabiat mereka ya, sifat mereka. Jadi saya ingin coba membahas sisi yang lain gitu, bagaimanakah supaya kita tidak lupa kepada Allah, ya. Kalau caranya adalah dengan berzikir, waladzikrullahi akbar, bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah itu besar, ya. Kita lihat coba amalan-amalan apa yang kita lakukan, pertama adalah sholat, ya. Sesungguhnya innani anallahu la ilaha illa ana. Masya Allah. Ya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Waduh, ini kalau dihafalin itu bisa bisa sesenggukan, itu bisa ke dada tuh, Masya Allah. Innani anallaha la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, ya, dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka
hendaklah kamu itu menyembah aku, ya nah, wa aqimis sholata lidzikri, dan hendaklah kalian itu sholat untuk ingat kepada aku. Jadi tujuan daripada sholat itu adalah latihan ingat kepada Allah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya apabila seseorang itu khusyuk pada sholatnya, maka dia juga akan khusyuk di dunia. Artinya khusyuk di dunia itu ya dia akan tetap ingat Allah meskipun dia tidak di dalam sholatnya. Makanya ada juga sebuah ayat mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari keburukan, ya, fahsya dan kejahatan, ya, dan kemungkaran. Jadi tujuannya itu adalah untuk itu. Jadi tanda-tanda seseorang itu sholatnya itu, salah satu tanda sholatnya itu sudah sampai pada tujuannya, yaitu ketika di luar dari sholat pun dia menjadi pribadi-pribadi yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, ya, tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah sebelum. Nah, Al-Qur'an itu tujuannya itu adalah latihan zikir, ya. Sesungguhnya dalam ayat Al-Qur'an sebetulnya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik yaitu Al-Qur'an, yang dia tuh serupa, ya, yang ayat-ayatnya tuh mutunya tuh serupa dan berulang-ulang. Kemudian menjadi bergetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan setelah itu mereka menjadi tenang. Ini adalah fase ketika seseorang tuh berzikir kepada Allah itu seperti itu. Fase orang berzikir kepada Allah itu ada pada saat di mana mereka tuh menjadi bergetar, ya. Bulunya itu, badannya tuh menjadi bergetar, hatinya bergetar. Nah, setelah itu mereka menjadi tenang karena mereka ingat kepada Allah. Itulah petunjuk dari Allah. Jadi kalau seseorang merasakan hal itu, misalkan membaca Al-Qur'an kemudian sampai menangis, sampai sedih, ya, sampai itu artinya sedang mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah. Ya, jadi tujuan daripada Al-Qur'an itu juga untuk latihan zikir. Ya alhamdulillah di sini kita nih alhamdulillah rajin-rajin loh nih baca Quran sama menghafalnya. Saya tahu ini, saya tanya dari mana? Ya karena mereka suka laporan kan, laporan sudah menghafal ini, sudah membaca juz ini dan selanjutnya. Jadi insya Allah siapapun yang hadir di sini adalah orang-orang yang senang, ya, untuk berzikir kepada Allah, dan Al-Qur'an ini adalah salah satu bentuk zikir yang besar. Selanjutnya satu slide terakhir adalah tentang bagaimana kita menyertakan Allah di kapanpun dan dimanapun. Kang, ada ini gimana ngilanginnya? Baik. Jadi yang ketiga itu adalah yang berinteraksi dengan manusia pun kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat yang sangat menurut saya sangat hebat, ya, kalau kita bisa memahami ayat ini, maka kita mengaplikasikan ayat ini, maka kita akan menjadi orang yang selalu ingat Allah, yaitu dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ya. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah kamu tidak lihat bahwa Allah mengetahui, ya, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Dan tidaklah kalau kalian itu bertiga, ya, dia sedang melakukan najwa atau pembicaraan rahasia, dialah illa huwa rabi'uhum. Sesungguhnya kalau kalian bertiga, maka yang keempat itu adalah Allah. Ya. Kemudian wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau kalian berlima, yang keenam itu adalah Allah. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dan tidaklah kurang dari itu, artinya kurang dari 3 atau lebih daripada 5 tadi, melainkan dia pasti ada bersama manusia dimanapun aina ma kanu, dimanapun manusia itu berada. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Setelah itu kami akan beritakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang mereka lakukan. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita ini satu
tips ya dari ayat ini ya. Kalau kita itu sendiri, ya sendiri, berarti ada Allah nggak? Dibuka tuh Teh Wina. Nah, ada ya kan. Nah, kalau misalnya kita berdua, ada yang ketiga, betul? Ya. Saya ingin tanya nih, kalau misalnya saya sedang bicara nih, saya ada saya dengan suami saya, ya. Saya bicara dengan suami saya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kalau misalnya kita bayangkan saja, ya. Saya misalnya sebagai ilustrasi, saya dengan suami saya sedang berbicara. Terus ada Teh Tini yang nimbrung, datang, tingin 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 ting datang Teh Tini ke rumah. Kira-kira pembicaraan saya dengan suami saya akan berbeda atau tidak? Berbeda. Berbeda ya. Saya akan berbeda cara bicaranya, materinya juga akan berbeda karena ada Teh Tini datang, gitu. Ya kan. Nah, kalau dengan Allah, ya, kalau kita ini berdua, ya, ya, kita tuh seakan-akan yang menyelesaikan masalah ya kita berdua ini, benar nggak? Benar. Ya, kita berdua masalahnya ini kamu menyelesaikan, saya menyelesaikan, nah gimana caranya gitu. Tapi kalau misalnya sudah menyertakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan beda lagi ceritanya. Kemarin saya sedang contoh nih, ada contoh yang Masya Allah ya, saya sangat suka sekali. Cerita tentang Barbarossa ya. Barbarossa itu adalah seorang jenderal Laksamana ya ke bahasa Indonesia. Laksamananya Sultan Sulaiman ya. Sultan Sulaiman pada abad ke-16 ya. Itu adalah seorang sultan dari dinasti Ottoman yang dia itu menguasai 3 buah benua. Sultan Sulaiman saat itu adalah menjadi puncak dari kekuasaan kejayaan dari dinasti Ottoman ya, sekitar abad ke-16. Nah, Barbarossa ini ditakuti. Dia itu adalah Laksamana, jadi pemimpin angkatan laut ya dari Sultan Sulaiman. Pada saat itu Barbarossa itu akan melakukan penyerangan, mereka bersengketa dengan Venice ya. Zaman dulu tuh Venice dengan Italia itu berbeda. Kalau sekarang Venice ada di dalam Italia. Jadi Venice itu berbeda, Roma juga berbeda. Nah, saat itu ada persengketaan karena Venice itu membatalkan kesepakatan dengan Raja Sulaiman, dengan Sultan Sulaiman. Nah, kemudian apa yang terjadi? Barbarossa masuk ya. Barbarossa mau menyerang Venice, tapi kemudian Roma yang ada di wilayah Italia juga, yang saat ini di wilayah Italia itu, mereka ada pausnya kan, kemudian menggabungkan, memanggil tentara salib untuk bisa bersama-sama menghadapi Barbarossa gitu. Saat itu ketika peperangan itu terjadi, dari pihak gabungan dari kaum salib itu, mereka mempunyai 300 kapal, sekitar 300 kapal. Sedangkan Barbarossa dari pihak Sultan Sulaiman mempunyai 120 kapal. Kira-kira berapa? 1 banding berapa itu? Hampir 1 banding 3 ya. Jadi 2 kali lebih gitu kan. Nah, kemudian ketika saat itu Barbarossa tidak mengetahui bahwa ada persekutuan itu. Jadi ketika berhadapan kaget Barbarossa. Wah, ini banyak sekali gitu, hampir 3 kali lipat dari jumlah kapal kita gitu. Maka kemudian Barbarossa dia memohon kepada Allah. Ya, ini yang saya bilang menyertakan Allah di dalam urusan ini kan. Jadi nggak diselesaikan sendiri oleh Barbarossa, diselesaikan dia dengan timnya enggak, tapi menyertakan Allah. Secara ini akan secara jumlah itu mereka lebih banyak gitu. Akan tetapi Barbarossa mempunyai yang terkenalnya itu dia mempunyai meriam yang lebih canggih daripada sekutu Nasrani itu. Hanya saja kalau misalkan dengan kondisi saat itu ada anginnya itu mendorong dari
tim dari tim salib itu mendorong ke arah Barbarossa. Sehingga Barbarossa dengan adanya angin itu Barbarossa juga menjadi susah untuk maju. Jadi si lawan maju, yang ini nggak bisa, ini susah, ini dia akan berhenti gitu kan, atau bahkan malah maju begini gitu kan. Jadi kemudian akhirnya dia memohon kepada Allah, ini masalah adalah angin. Dia memohon kepada Allah agar angin ini ya berhenti gitu. Sehingga kalau angin ini berhenti, dia bisa mengatur jarak dengan mudah, nggak ada faktor angin, sehingga dia bisa melemparkan peluru-pelurunya, meriam-meriamnya untuk menghancurkan kapal-kapalnya Nasrani gitu. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Barbarossa, dia meminta setiap orang dari awaknya itu, yang dari 120 kapal itu ya, dia mempunyai 20.000 kalau nggak salah, 20.000 soldier ya, 20.000 awak lah gitu ya, tentara. Setiap tentara dikasih kertas ya, dan disuruh berdoa, disuruh menuliskan ayat Al-Qur'an ya. Apa saja boleh ayat Al-Qur'an, tulis ya di situ. Kemudian setiap daripada mereka membuang ayat Al-Qur'an itu ke sungai sambil berdoa agar Allah memberhentikan angin. Dan apa yang terjadi? Angin itu berhenti. Angin itu berhenti sehingga Barbarossa bisa menjaga jarak itu, dengan mereka, dan kemudian dibom lah mereka itu satu demi satu, akhirnya menang. Gitu loh. Nah, ini yang saya bilang, ini yang makanya kenapa orang-orang yang beriman itu, mereka itu bisa menang menghadapi orang-orang yang musyrik gitu ya, atau musuh-musuh Allah, karena mereka menyertakan Allah di dalam urusan-urusannya gitu. Jadi nggak diselesaikan sendiri gitu. Karena kalau diselesaikan sendiri dengan jumlah yang besar, bisa jadi mereka memang akan mengalami kekalahan. Nah, itu mungkin sejumput cerita yang menunjukkan bahwa beginilah orang-orang yang beriman itu, mereka menyertakan Allah dalam setiap urusannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Saya kembalikan kepada Teh Wina. Silakan Teh Wina.